Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Modul Digital Berbasis Riset terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa pada Materi Fluida Statis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu kemampuan siswa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu literasi sains. Literasi sains ini menjadi sangat penting bagi siswa karena untuk memahami lingkungan dan terlibat langsung dengan isu-isu atau ide-ide ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya, kemampuan literasi sains Indonesia ini masih rendah. Terlihat pada hasil studi yang dilakukan oleh OECD dan UNESCO Institute for Statistics yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015, literasi sains Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara dengan perolehan skor rata-ratanya hanya sebesar 403 poin. Sementara skor rata-rata tertingginya itu sebesar 556 poin. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains Indonesia antara lain yang pertama yaitu kurangnya pelaksanaan kegiatan praktikum. Yang kedua, kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan praktikum. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar yang tersebar belum mendukung semua aspek literasi sains. Maka dari itu, dalam penelitian ini diberikan solusi berupa pembuatan bahan ajar dalam bentuk modul digital berbasis riset, di mana modul ini memuat komponen-komponen pembelajaran berbasis riset yang terdiri dari latar belakang masalah, prosedur riset, pelaksanaan riset, hasil riset, pembahasan, dan publikasi hasil riset. Modul digital berbasis riset ini diterapkan pada pembelajaran fisika, yaitu materi fluida statis. Pemilihan materi fluida statis didasarkan pada beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu materi ini membutuhkan kegiatan riset atau kegiatan praktikum. Yang kedua, pembelajaran materi fluida statis dilakukan dengan memberikan pengalaman nyata. Dan yang ketiga, materi fluida statis dapat diterapkan pada model pembelajaran berbasis riset. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bahan ajar yang digunakan kurang mendukung kemampuan literasi sains siswa karena belum memuat semua aspek literasi sains. Yang kedua, perlengkapan sarana dan prasarana laboratorium masih kurang, sehingga pelaksanaan praktikum belum mendukung kemampuan siswa dalam penelitian atau riset. Dan yang ketiga, pelaksanaan praktikum yang terkendala mengakibatkan pengembangan kemampuan literasi sains siswa kurang maksimal. Kemampuan literasi sains dalam penelitian ini hanya dibatasi pada aspek kompetensi yang terdiri dari menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan yang terakhir menginterpretasikan data dan fakta secara ilmiah. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi fluida statis? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi fluida statis. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Dharma Karya UT pada tanggal 23 Oktober sampai 27 November 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen, di mana metode ini melibatkan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tetapi kelas kontrolnya ini tidak sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah the non-equivalent control group, di mana desain ini melibatkan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tidak dipilih secara random. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau variabel X, yaitu modul digital berbasis riset. Variabel yang kedua ada variabel terikat atau variabel Y, yaitu kemampuan literasi sains.
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa SMA Dharma Karya UT dengan sampel yaitu kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Prosedur dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini dilakukan studi literatur, perumusan masalah, pengambilan sampel, penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul digital berbasis riset dan RPP, kemudian ada penyusunan instrumen tes dan non-tes, validasi instrumen tes dan non-tes, serta validasi materi dan media. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal literasi sains siswa, serta nanti menentukan kelas mana yang akan menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada proses pembelajarannya, kelas eksperimen diberikan perlakuan pembelajaran menggunakan modul digital berbasis riset, sedangkan kelas kontrolnya diberikan perlakuan pembelajaran konvensional. Setelah proses pembelajaran selesai, masing-masing kelas ini diberikan post-test. Dan di akhir pertemuan pada kelas eksperimen, siswa melakukan pengisian angket. Tahap yang ketiga, tahap terakhir adalah analisis dan pelaporan. Pada tahap ini, dilakukan pengolahan data dan analisis data yang dihasilkan, kemudian dilakukan uji hipotesis hingga penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tes dan non-tes. Adapun tesnya berupa soal uraian kemampuan literasi sains dan non-tesnya berupa angket respons siswa. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen yang dibuat akan diuji coba pada siswa di luar sampel. Setelah itu dilakukan kalibrasi instrumen untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kelayakan instrumen yang digunakan dalam penelitian, melalui beberapa perhitungan dan pengujian yang dilakukan menggunakan software Anates. Antara lain yang pertama ada uji validitas. Terlihat pada tabel bahwa setelah diujikan kepada 27 siswa, diperoleh 14 soal valid dari 23 total soalnya, dengan persentase sebesar 60,86%. Yang kedua ada uji reliabilitas, diperoleh nilai reliabilitas instrumen tes sebesar 0,81, di mana 0,81 ini termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Yang ketiga ada uji taraf kesukaran. Terlihat pada tabel bahwa 23 soal yang diuji cobakan kepada siswa, terdapat 47,83% soal dengan kriteria sukar, 47,83% soal dengan kriteria sedang, dan 4,34% soal dengan kriteria mudah. Yang keempat ada uji daya pembeda. Terlihat pada tabel bahwa dari 23 soal terdapat 26,09% soal dengan kriteria buruk, 56,52% soal dengan kriteria cukup, dan 17,39% soal dengan kriteria baik. Berdasarkan diagram distribusi frekuensi hasil pretest kemampuan literasi sains, diperoleh informasi bahwa siswa kelas eksperimen banyak memperoleh nilai pada rentang 18-23 dan 48-53. Sedangkan siswa kelas kontrolnya banyak memperoleh nilai pada rentang 24-26, 30-35, dan 42-47. Pada beberapa rentang nilai tidak terdapat perbedaan jumlah siswa yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, jadi hanya berselisih 1 atau 2 orang saja. Kemudian berdasarkan diagram distribusi frekuensi hasil post-test kemampuan literasi sains, diperoleh informasi bahwa kelas kontrol lebih unggul pada rentang nilai yang rendah, yaitu 41-46 dan 35-40. Sedangkan kelas eksperimennya lebih unggul pada rentang nilai yang tinggi, yaitu 71-76 dan 77-82. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan yang berbeda, hasil post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.
Berdasarkan rekapitulasi hasil pretest dan posttest kemampuan literasi sains siswa, terlihat bahwa kelas eksperimen ini mengalami kenaikan nilai rata-rata kemampuan literasi sains sebesar 23,96. Sementara kelas kontrolnya mengalami kenaikan rata-rata kemampuan literasi sains sebesar 16,04. Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan berupa modul digital berbasis riset memiliki kemampuan literasi sains yang lebih unggul daripada kelas kontrol yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran konvensional. Berdasarkan diagram hasil pretest dan posttest aspek kompetensi literasi sains siswa, diperoleh informasi bahwa aspek kompetensi yang mengalami kenaikan terbesar pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol adalah menginterpretasikan data dan bukti-bukti ilmiah sebesar 33% dan 25%. Aspek kompetensi yang mengalami kenaikan terendah pada kelas kontrol adalah mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah sebesar 11%. Sementara kelas eksperimen terdapat dua aspek kompetensi yang mengalami kenaikan terendah, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, serta mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah yang masing-masingnya sebesar 20%. Selanjutnya adalah hasil uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih besar daripada taraf signifikansi. Artinya, sebaran data terdistribusi normal. Sama halnya juga dengan posttest kelas kontrol yang memperoleh nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi. Artinya, sebaran data terdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikansi posttest kelas eksperimen ini lebih kecil daripada taraf signifikansi. Artinya sebaran data tidak terdistribusi normal. Yang kedua ada uji homogenitas. Pada tabel menunjukkan bahwa baik hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol maupun hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol pada saat pretest maupun posttest itu memiliki varians data yang sama atau memiliki kemampuan yang sama. Yang ketiga ada uji hipotesis. Pada tabel menunjukkan bahwa hasil pretest memperoleh nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Diterimanya hipotesis 0 ini dapat diartikan bahwa sebelum diberikan perlakuan, tidak terdapat pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains siswa. Sementara hasil posttest memperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Diterimanya hipotesis alternatif ini dapat diartikan bahwa setelah diberikan perlakuan, terdapat pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains siswa. Selanjutnya ada analisis data angket. Indikator angket yang pertama yaitu penyajian modul digital berbasis riset dalam pembelajaran, memperoleh persentase sebesar 74% dengan kategori baik. Dan yang kedua ada pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains memperoleh persentase sebesar 73% terkategori baik. Selanjutnya hasil NGen. Terlihat pada tabel bahwa pada kelas eksperimen terdapat dua aspek kompetensi yang mengalami peningkatan dengan kategori sedang dan satu aspek kompetensi dengan kategori rendah. Sementara pada kelas kontrol terdapat satu aspek kompetensi yang mengalami peningkatan dengan kategori sedang dan dua aspek kompetensi dengan kategori rendah. Peningkatan kemampuan literasi sains pada kelas eksperimen dikarenakan dilatihnya kemampuan literasi sains siswa melalui penggunaan modul digital berbasis riset dalam proses pembelajaran. Pada aspek kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah, kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini disebabkan siswa melakukan perumusan masalah dari sebuah fenomena atau kasus yang disajikan dalam bentuk gambar dan video.
Penyajian fenomena atau kasus dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi agar mampu memahami alam secara ilmiah dan mengajak siswa untuk memecahkan masalah. Menurut Usmeldi dalam penelitiannya, memecahkan masalah dari sebuah kasus dapat melatih kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kegiatan ini berlangsung dalam komponen latar belakang masalah. Selanjutnya, pada aspek kompetensi mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, siswa diajak untuk menentukan variabel tetap dan variabel berubah, menentukan alat dan bahan, serta menentukan langkah-langkah kerja praktikum, sehingga mampu meningkatkan kemampuan merancang penyelidikan ilmiahnya. Menurut Emda, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam merancang penyelidikan ilmiah dapat dilakukan dengan menyajikan prosedur praktikum. Kegiatan ini berlangsung dalam komponen prosedur riset. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan mengajak siswa melakukan kegiatan praktikum dalam bentuk virtual lab. Menurut Agil, penyajian virtual lab atau kegiatan praktikum dapat melatih kemampuan berpikir ilmiah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Di mana keterampilan proses sains siswa ini merupakan wujud nyata dari kemampuan mengevaluasi dan penyelidikan ilmiah. Kegiatan ini berlangsung dalam komponen pelaksanaan riset. Pada aspek kompetensi menginterpretasikan data dan fakta secara ilmiah, siswa merepresentasikan data dari sebuah tabel pengamatan yang disajikan dalam modul digital berbasis riset ke dalam bentuk grafik. Menurut Widi, siswa akan lebih mudah merepresentasikan data ke dalam bentuk lain dengan memahami tabel data praktikum. Kegiatan ini berlangsung dalam komponen hasil riset. Selain itu, siswa juga menginterpretasikan data dalam bentuk kata-kata dengan menyajikan kolom pembahasan pada modul digital berbasis riset. Menurut Puspo, siswa yang mampu merepresentasikan sebuah data dan menggambarkan kesimpulan dalam bentuk pembahasan secara tepat dapat menyelesaikan soal yang memerlukan aspek kompetensi menginterpretasikan data dan fakta secara ilmiah. Kegiatan ini berlangsung dalam komponen pembahasan. Setelah seluruh laporan selesai dikerjakan, selanjutnya siswa diarahkan untuk mengupload laporan yang terdapat dalam modul digital berbasis riset. Kegiatan terakhir ini berlangsung dalam komponen publikasi hasil riset. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain, yang pertama, terdapat pengaruh modul digital berbasis riset terhadap kemampuan literasi sains siswa pada materi fluida statis. Yang kedua, hasil Engen menunjukkan adanya peningkatan pada aspek kompetensi literasi sains siswa yang terdiri dari menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menginterpretasikan data dan fakta secara ilmiah. Yang ketiga, hasil angket pun menunjukkan bahwa penggunaan modul digital berbasis riset pada pembelajaran online mendapat kategori baik sebesar 73%. Sekian pemaparan dari hasil penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.